Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang diubahkan melalui kebenaran. Dan ini merupakan sebuah template, istilahnya mode resminya Tuhan. Itu sebabnya kita berbahagia kita ada di zaman di mana Alkitab sudah ada komplit bagi kita. Karena melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan sangat bisa diubahkan. Ada amin? Amin. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita semua untuk meresponi firman yang minggu lalu. Bagi yang tidak hadir minggu lalu, silakan melihat rekamannya di YouTube. Cara terbaik untuk menjadi seorang pelaku firman adalah selalu menuliskan sebuah langkah tindakan dari hasil yang kita baca atau hasil yang kita dengar atau hasil yang kita renungkan. Karena itu pada pagi hari ini mari kita ambil waktu sejenak untuk mengembangkan kebiasaan menuliskan secara tepat apa yang akan kita lakukan. Slide-nya bisa ditampilkan. Jadi mari kita ambil waktu sejenak untuk mengambil, untuk mencatat, gitu ya. Boleh di HP, boleh di kertas, boleh juga di Alkitab kita. Karena saya sering jadikan Alkitab saya diary saya, gitu ya. Saya sudah ganti Alkitab, tidak tahu sudah berapa kali karena penuh dengan catatan-catatan. Dan mari kita tulis apa yang kita dapat, gitu ya. Slide-nya. Dari apa yang kita dapat itu kita memunculkan komitmen pribadi apa. Kemudian bagaimana langkah memulainya. Dan kapan akan dimulai atau akan diketahui oleh siapa. Langkah yang akan kita lakukan sebisa mungkin yang praktis. Dan kita akan ambil contoh, misalnya kita ambil dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Ini salah satu ayat teks kita. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ketika kita membaca ini dan kemudian ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam diri kita, itu namanya kita sedang masuk dalam proses diubah melalui kebenaran. Nah, ini penting untuk segera kita responi. Cara ngeresponnya gimana? Oke, mari kita tuliskan apa komitmen kita. Setelah kita mendengar ayat ini, setelah kita membaca ayat ini, kemudian setelah kita merenungkan ayat ini, karena ayat ini cukup luar biasa. Yang ngalami ini, yang nulis ini bukan tidak sedang baik-baik saja. Bukan sedang baik-baik saja. Tapi dia mengalami masalah yang cukup berat, tetapi dia mampu menyimpulkan dengan kalimat yang unik. Paulus katakan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Abot aja. Disimpul ringan. Dan kemudian apa? Karena ternyata ringan itu akan dibandingkan dengan apa yang akan didapat oleh Paulus ketika dia berhasil melalui penderitaan ini. Itu sebabnya dia bisa katakan akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi silahkan ditulis. Slide-nya. Misalnya contoh komitmen pribadi. Jadi kalau terjadi masalah, kita nggak langsung down, kita nggak langsung kecewa karena kita tahu ini pasti ringan. Ini misal contoh. Silakan Bapak Ibu menuliskannya. Ini tangannya sendakep semuanya, kira-kira nulis apa?
Atau sudah pakai teknologi batin terus langsung di HP langsung tercatat, mungkin teknologinya sudah begitu canggih. Silakan. Ya. Kita akan coba pagi hari ini. Kenapa? Karena ini penting. Dan kemudian langkah memulainya bagaimana? Misalnya, langkah memulainya adalah ya biasanya agak mikir-mikir sedikit memulainya gimana ya. Nah, misalnya contoh. Jadi begitu mau marah gitu ya, begitu mau kecewa, ambil nafas. Sederhana. Tapi ini menjadi sebuah langkah bagi kita untuk tidak mau kalah oleh kenyataan. Ambil nafas misalnya. Jangan dicatat. Kalau ini dicatat itu kan caranya saya. Silakan masing-masing mencatat sesuatu langkah yang sederhana, yang praktis, yang bisa digunakan, yang akan menolong kita untuk menjadi pelaku firman. Next, kemudian kapan dimulai? Karena biasanya orang itu pinter untuk mengawali, sulit untuk mengakhiri. Jadi kapan dimulainya? Setiap ada masalah kita janji di hadapan Tuhan. Atau kalau mau ditambahkan lebih komplit lagi, diketahui oleh siapa? Kita mengizinkan orang lain menjadi kontrol kita. Kenapa? Karena melakukan firman dan kemudian kita diubahkan oleh kebenaran, ini butuh justifikasi dari orang lain. Karena sulit, kalau kita sendiri sulit. Jadi kita mesti cerita ke orang yang mungkin lebih tinggi dari kita, atau kalau kita punya pasangan itu jauh lebih baik. Pasangan suami istri, oke, kita komitmen ya. Engko nek aku mulai ngamuk, engko nek aku lali elingno ya. Kenapa? Karena ini akan sangat menolong kita menikmati kuasa kebenaran yang mengubahkan kita. Mari kita coba. Saya beri 1 menit untuk kita merenungkan kebenaran apa. Ini salah satu contoh ayat yang baru saja saya bacakan, saya bagikan buat kita semua. Tapi bisa jadi ada ayat yang sudah berbicara kepada Bapak Ibu selama seminggu yang lalu. Ayo ditulis, silakan ditulis. Apa komitmen pribadi kita? Langkah konkretnya seperti apa? Dan kapan kita akan memulainya? Atau siapa yang akan menjadi partner kita untuk mengingatkan kita? Kenapa begitu? Kenapa saya ajak jemaat begitu? Karena judul kali ini agak tidak enak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Diubahkan lewat persoalan. Dengan kata lain, kalau kita sulit diubahkan melalui kebenaran, atau kita tidak mudah mengenali kebenaran, mengizinkan kebenaran sebagai sesuatu yang mengubah kita, Tuhan akan pakai alat bantu supaya kita bisa berubah. Yaitu apa? Persoalan. Karena itu mari kita melihat persoalan dengan sudut pandang yang berbeda. Saya akan nyanyikan pujian ini. Pujian yang sangat lama sekali. Semoga di antara kita ada yang tahu ceritanya. Tapi andai kata kita nggak tahu ceritanya, nanti tak ceritain. Tapi saya mau nyanyi dulu. Yang bisa ikut boleh bersenandung. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa,
setiap musim hidup, Tuhan yang menuntun. Tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Ada yang tahu kisahnya? Lagu ini ditulis ketika seorang bapak, dia akan menyusul istrinya di sebuah pulau, di sebuah tempat, sambil dia membayangkan semua yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ketika dia melalui sungai itu, melalui lautan itu, disitulah anak-anaknya meninggal. Jadi pada ceritanya keluarga ini ingin refresh gitu, karena begitu banyak masalah. Salah satunya anak, saya lupa anak keberapanya meninggal terlebih dahulu. Kemudian dia putuskan punya kesempatan untuk rekreasi, istirahat apa ya, refresh lah, refreshing lah. Karena ada tugas dia terpaksa tidak bisa ikut. Dia kirim istri dan anaknya berangkat duluan. Tapi ternyata di dalam perjalanan anak-anaknya meninggal, istrinya selamat. Dan dalam proses dia menyusul ke sana, pujian ini ditulis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang membuat berbeda kita mengenal Tuhan atau tidak. Ini yang membuat berbeda kita punya Tuhan atau tidak. Pujian ini selalu berkesan buat saya. Kenapa? Karena saya selalu mengingat pergumulan yang tidak mudah. Mungkin ketika dia menulis dia harus meneteskan air mata. Tetapi kata-kata yang diucapkannya, pujian yang dinyanyikannya, tidak menunjukkan orang yang sedang berduka. Amin. Amin. Saya bersyukur saya punya kesempatan seperti itu. Ketika almarhum bapak saya meninggal, Tuhan menjawab doa saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena Tuhan melatih mama saya, kami, saya dan adik saya, untuk bisa melihat sesuatu yang tidak sekedar yang kita lihat di depan mata, tapi jauh melebihi kenyataan yang kita lihat. Kalau kita punya pola pikir yang seperti ini, maka kita akan melihat persoalan yang Tuhan izinkan datang akan sangat menolong kita menjadi lebih baik. Amin. Amin. Walaupun kita tahu memang persoalan itu datangnya itu dua macam, Bapak Ibu. Karena kesalahan kita sendiri atau karena bukan kesalahan kita. Kalau kesalahan kita sendiri, ada sedikit tambahan yang harus kita lakukan. Selalu saya meniru apa yang papa mama saya lakukan ketika konseling dengan jemaat. Ketika dalam proses dan ternyata ada kesalahan yang dilakukan,
maka ada sedikit yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita menyadari dan meminta pengampunan. Kemudian menghadapi persoalan. Tapi mau apapun itu, kalau persoalan itu sudah datang, maka kita harus tahu itu berarti Tuhan ini rada apa ngomongnya. Apapun itu karena kesalahan kita maupun bukan karena kesalahan kita, kalau sampai masalah itu sampai ke kita, berarti Tuhan mengizinkan. Tuhan bisa saja menjauhkan Yusuf dari penjara. Tuhan bisa saja menjauhkan Ayub dari rangkaian kebangkrutan yang terjadi dalam dirinya. Tuhan bisa saja menjauhkan Daniel dari gua singa. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab Tuhan bisa menjauhkan masalah itu dari mereka. Tetapi masalahnya, Tuhan sedang mengizinkan masalah itu terjadi. Dan ketika masalah itu terjadi, mari kita mampu mengatakan seperti 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Masalahnya sekarang, ketika menghadapi masalah, bagaimana sikap kita? Nyerah? Atau mungkin ada jenis yang baru ini, Bapak Ibu? Wis gak dianggap wis, cuek ae. Atau malah kita melihat ada sesuatu yang perlu kita pelajari dari situ. Melalui pujian ini mari kita renungkan sama-sama bagaimana sikap kita ketika menghadapi persoalan. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, amin. Kau lebih sanggup, amin. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari, kaum pria saja nyanyikan di hadapan Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari kaum wanita katakan. Amin. Mari bersama kita nyatakan iman kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Oh amen, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Jadi gak ada rumusnya anak Tuhan kalah oleh kenyataan hidup, sepahit apapun. Saya percaya kalau apa yang saya alami dalam hidup saya masih kurang pahit, Tuhan pasti akan kasih itu. Kenapa? Karena Tuhan lebih suka kita kelihatan lebih baik. Coba toleh kanan kiri ngomong, Tuhan kepingin kamu lebih baik. Tuhan senang kalau kamu lebih baik. Tuhan gak mau anak biasa-biasa. Anak Tuhan kok cuman segini. Terus nanti yang jadi contoh buat orang yang gak kenal Tuhan siapa? Anak Tuhan kok cemen. Ayo bangun, bangkit. Luka yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melukai dirimu, tidak akan membuat kamu trauma, tapi akan membuat kamu kuat. Sehingga akan banyak orang-orang yang tidak kenal Tuhan akan bisa kenal Tuhan melalui rasa sakitmu. Memang ketika kondisi yang seperti itu, saya pun ketika mendengar cerita-cerita yang menyakitkan, saya juga harus menangis. Tapi sambil saya berdoa agar setiap jemaat yang mengalami, ia bisa katakan, penderitaan yang kualami penderitaan ringan, karena akan mendatangkan kemuliaan yang lebih besar daripada penderitaan yang aku alami. Amin. Amin. Cek soro nih rek dadi wong Kristen ya maaf. Karena kalau kebenaran, karena kita membaca firman, seringkali mungkin berhenti sampai kepada memenuhi memori kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab tidak pernah dicetak untuk membuat kita jadi tambah pinter. Enggak. Alkitab Tuhan tuliskan melalui orang-orang pilihannya untuk membuat kita menjadi lebih baik, untuk kita berkenan di hadapan pencipta kita. Karena urusan mati hidup kita bukan urusan kita, Bapak Ibu. Yang menentukan berkat itu juga bukan kita. Mati hidup dan berkat yang Tuhan karuniakan pada kita itu urusannya Tuhan, pakai aturannya Tuhan. Kita nggak bisa ngatur Tuhan, izinkan Tuhan mengatur kita. Amin. Mari. Kalau semuanya terjadi lebih buruk, gimana? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Ini bentuk iman. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Dan pastikan ini terjadi. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Kalau kau kita nuding teman kita atau kita nuding keluarga kita ganti ya. Ku lihat pelangi kasih. Amin. Mari kita satu dalam doa.